dapetin gelar juara di 2023 PMPL Default ini atau dapetin slot juga menuju ke PMSL, tapi patut ingat Apa tuh? ada yang namanya PMGC Point Race juga. Oh iya, PMGC Point Race. Terus berlomba-lomba dapetin poin sebanyak-banyaknya. Siapa yang paling tinggi saat ini, Dona? Ada, Bung. Lalu, Ada Persia Evos. oh lalu ada Vohin, Ain, Bus. Alrigo. Agak capek ya ngomong kayak gini. Ya udahlah, biar gak capek, kita langsung kasih match keempat buat kalian. E-Angel for you guys. Yoi, ini dia rekan-rekan sekaligus yang dimana pesawat sudah mulai mengudara. Boleh dipotong nggak? Apa tuh? Rekan-rekan sekaligus tuh kayak gimana? Sekalian. Enggak. Rekan-rekan sekaligus. Soalnya gua mau membawa-bawa nama Agus di sini. Oh, Kan? rekan-rekan sekalian Agus. Sekalian Agus. Berarti Agus bukan Iya. rekan? Bukan. Bukan. Udah nggak jadi rekan gua lagi. Udah nggak, ya. Iya, gua lagi musuhan soalnya. Gua mute kebetulan ya Instagramnya. Nyebelin ya. Aduh, udah 2 season tuh gua mute. Oh no, 2 season. Padahal ini udah jarang ke ini take down lagi loh Instagram. Ya juga ya. Iya, udah jago dia sekarang. Iya, maka dari itu, aduh nggak ke take down ya udahlah gua mute. Kadang kan orang ada pepatah bisa karena biasa. Nah, Ya. dia bisa memperbaiki itu ada karena biasa. Karena biasa ke take down. Aneh banget, dan mungkin itu juga adalah hal yang akan diimplementasikan oleh pemain-pemain di sini gitu loh. Betul. Mereka bisa karena udah biasa pasti, karena udah 1 minggu mereka lalui. Ya dong. Udah berapa game untuk minggu ini berarti 16-2. 16-3. 9. Nah, itu dia ya. Terima 9 kasih. ya. Banyak banget berarti Iya. yang udah mereka lalui, Don. Apalagi kalau bisa kita ini 5 match apa 6 match sih? 6 berarti 10 dong. Mohon maaf, apanya yang 10? Lu bilang tadi 2 hari ini. Heeh. Kemarin 6, hari ini 4. Kan udah baru 3. Ini yang keempat, Don. Kan belum kelar tapi. Oh iya sih. Oh iya juga belum kelar ya. Iya. Sorry. Yang dihitung yang udah kelar aja. Tapi Dona zonanya Wow. seperti tadi. Yoi, mirip ya. Yuk, Ini kalau zona bisa nyanyi. gimana tuh? Aku masih seperti yang dulu Aduh, boomer banget tuh kayaknya. menunggumu sampai akhir hidupku. Nggak tahu dengar Nggak tahu, lagunya. kurang, maaf, Biasa sih gue aku ya. kurang mendengar lagu nih. Emang lagu apa sih itu? Nggak tahu lagu lama, Don. Oh. Mamaku sering denger itu. Oh, ya ampun. Mama kamu mau dengernya JKT pasti. Udah ada tuh JKT. Udah ada itu. Udah ada tuh JKT. Aduh, yang ada tuh pastinya kolaborasi sekali lagi ya. Tadi udah ada dinosaurus, ada Ducati juga, ini yang harus banget kalian amankan. Itu. Iya, nih Pak produser kita kekeh banget pokoknya ngingetin kalian semua. Nggak cukup di opening. Di in-game tuh pasti, nih orang-orang nih pasti lupa nih. Udahlah gue kasih lagi nih, gue kasih lihat infonya nih. Biar kalau misalnya yang kelewatan diingatkan dan mereka pada akhirnya, oh iya, aku ingin gacha ini tapi aku lupa. Iya. Terima kasih Bapak Produser, aku akan gacha ini sekarang. Iya. Pak Produser gajinya naik 15 kali lipat. Mantap. Ih, gile. Amin, gue aminin tuh. Nggak bagi-bagi sih, keterlaluan ya Mas Afif. Tapi kayak kalau misalnya gue mau ngomongin balik lagi dengan circle yang seperti ini ya. Yap. Ini pastinya mereka udah balik lagi apa kata lu tadi? Bisa karena biasa. Iya. Mereka tadi udah belajar dari game ketiga kita E-Angel yang sebelumnya. Oke, kalau misalnya pattern dari circle-nya ini seperti ini, kapan gue harus rotasi, terus mau lewat mana gitu kan. Dan ini adalah bisa dibilang redemption untuk mereka. Mungkin ada beberapa tim yang sulit tadi masuk ke dalam zona dan menghadapi beberapa challenge, terus akhirnya tereliminasi terlebih dahulu. Dan kali ini mereka karena udah biasa dan udah belajar, harusnya sih ya bisa lebih baik lagi dalam rotasinya. Iya, mereka nggak akan mungkin mengulangi kesalahan yang sama ya. Walaupun kalau takdir nggak ada yang tahu. Ya. Setidaknya merubah cara hidupnya. Mhm. Kalau takdir kan ya udahlah, itu ranah langit kalau kata apa tiba. Kita hanya bisa ikhtiar. Ya. Tentu player-player bakal ikhtiar untuk masuk ke zona, nempatin beberapa checkpoint yang mungkin tadi mereka tempati atau pindah ke tempat yang lain. Atau mungkin takdir berkata lain, mereka harus tergatekeep oleh lawan, dipulangkan terlebih dahulu. Glue, untuk saat ini mereka bakal berdiam diri karena kita nggak tahu sih apakah late game-nya di shooting range atau balik lagi ke Georgopol. Tapi setidaknya mereka masih masuk ke area zona yang membuat nggak terlalu terburu-buru untuk masuk ke tengah-tengah zona lagi. Karena tengah-tengah zonanya di utara dari Georgopol. Ya, benar. Dan
Yang salah satu tim yang mungkin juga cukup cerdik adalah tim Alter Ego ya, karena kita tahu dengan flight path yang seperti itu tadi dari arah Zarki menuju ke arah SMB Island ini, Alter Ego memutuskan untuk oke kita drop ke Zarki aja gitu kan di awal-awal banget. Deng, terus dapetin circle pertama. Wah, itu adalah skenario yang manis banget untuk tim Alter Ego. Dan dengan demikian, Aura, terus BTE, terus Glue tadi pastinya mempunyai tambahan contender satu lagi nih, yaitu Alter Ego gitu kan. Dimana di game sebelumnya mungkin memang udah kosong di bagian-bagian utara sana, tapi sekarang udah diisi oleh Alter Ego sendiri. Alter Ego. Terlihat memang sejauh ini mereka ada di posisi yang ke-9 Dona, tapi poinnya nggak jauh dari batas Aura. Lihat, 237, 237, 239, 241, 243, 243 tuh. Wah, itu adalah password wifi-nya ini ya. Oh, di dia sama nomor telepon. Kalau password wifi ku bedaskeun. Wah. Enggak, ini dekat-dekat banget, Don. Iya. Makanya kenapa tiba-tiba tadi kok Aura bisa naik, tiba-tiba kenapa Boom bisa turun. Ini karena poin mereka nggak sampai 20 lebih jauhnya atau Iya. jaraknya. Jadi ketika ada tim di atas mereka yang mainnya kurang baik di satu match, tiba-tiba mereka mainnya top banget nih, itu bakal tiba-tiba juga naik. Oh, ini baik tiba-tiba ya. Tapi betul, tiba-tiba naik. Aku melayang. Hehe. Tiba-tiba ada lagi yang lain. Cinta datang. Tiba-tiba lagi ada. Banyak tiba-tiba lah pokoknya ya. Tiba-tiba, wih. Kayak Lama-lama jadi masuk. tiba ya. Oke. Banyak lah. Udah agak ngalor ngidul ya. Karena lagi-lagi pasif, Don. Enggak kok, ini aktif banget. Kenapa aktif? Tuh lihat Kular Kilir. Aktif Ya kalau banget. iya RRQ. dong. Mereka bakal cari tempat yang enak dong. Maksudnya pasif dari segi fight-nya. Iya, tapi balik lagi ya, yang dimana tadi mungkin di awal-awal kita udah sempat bahas sedikit, dimana Realme ini lagi mengadakan Realme Champion Award. Ih, Terus mantap. tadi kan kita udah bahas ya, ada nama-nama di Rising Star-nya. Nih gue ulangin lagi, ada Rosemary, Acul, Yami, Reizi, Lapar, Maxis dan juga Bocil. Kira-kira lu lu Apa mau tuh? voting yang mana di Rising Star ini? Antara nama-nama ini nih. Aku sih udah pasti. Pasti pas. Apa tuh? Siapa ya? Ya, udah pasti terus bingung. Rosemary dong, Rosemary. dong. 3 kali MVP di beberapa turnamen ya, tidak hanya di ini mah 3 kali totalnya di third party juga ya. Ya. Nah, 3 kali berturut-turut MVP itu PMPL, PMSL dan juga di third party sebelum PMPL Fall ini. Tapi PMPL 2 kali kan? Back to back kan? Ah, Fall iya. sama Oh, spring. iya. Iya cuy. Berarti 4 kali total sama third party dong. Sama third party 4 kali ya? Dan masih punya chance besar dia dapetin MVP lagi di PMPL kali ini. Oke lah, timnya masih agak cari napas dulu untuk bangkit. Tapi masalahnya dia masuk ke rentetan race to MVP. Ya, udah masuk lah ya. Jadi lu Rosemary nih ya, Odi ya. Nah, Dona apa? aku nggak suka ditanya-tanya. Aku maunya tanya temen aku tuh. Siapa? Push. Nongol dia di sebelah. Terus Apa, Don? nih gue mau tanya sama teman-teman gue di kolom komentar. Oh, silahkan teman-teman ya. Iya, di kolom komentar kalian kira-kira nih ya dari nama-nama tersebut mau ngevote siapa? Tadi Rosemary dari Odi. Ada Acul, Yami, Reizi, Lapar, Maxis, Bocil. Gua sih kayaknya mau Yami. Yami dari Boom Esports. Iya. Berarti sisanya teman-teman semua di kolom komentar ini sih semua lapar karena Lapar salah satu player yang membawa emas selain Yami yang ada di barisan. Oh, Boycil juga cuy. Apa cuy? Berarti 3 player timnas yang Iya. membawa emas ada Iya, di cuy. voting Rising Star Award kita Realme pada kali ini. Maka dari itu mereka jadi rising star Ih, dong. iya. Iya, jadi memang kayak terlihat lah, terbukti banget bagaimana perjalanan karir mereka selama ini. Baiklah, kalau kita kembali melihat karena ada medium map di sini yang sudah mulai di pop up, udah mulai rame banget. Tim-tim berdatangan dari bagian timur cuy. Ini bahaya sih, apalagi ada Aura dan juga tim RRQ yang kali ini bertemu. Nah, tapi nampaknya dari Aura ini nggak mau terlalu kayak oke gue kekeh untuk bisa ngadepin tim RRQ, nggak terlalu gegabah juga ya, nggak terlalu geragas dalam mengambil movement dari Aura sendiri. Karena mungkin Aura udah dapet temponya. Di match pertama mereka cukup baik bermain dan di match kedua mereka dapetin juga WCD-nya. Ini akan membuat
Aura agak berhati-hati, apalagi feel-nya lagi bagusnya Aura. Mereka di posisi keempat sementara overall leaderboard. Jadi nggak mau tergelincir di awal-awal. Bahkan mengirimkan seorang Snappy. Jadi flanker kali ini perhatikan vision ke area compound yang dikuasai oleh anak-anak RRQ. Setidaknya kalau misalnya 3 player Aura lainnya nggak dapetin vision, pasti Snappy dapetin. Karena dia punya POV yang berbeda, Don. Iya, dan pastinya nanti bisa untuk dijadikan bekal informasi yang mahal untuk timnya sendiri. Namun Ambone tadi sudah mulai membidik-bidik ke arah depan sana. Belum mendapatkan apa-apa, nampaknya mau mengamankan baginya juga terlebih dahulu untuk sedikit muter. Tetapi di sisi yang lain Voin tadi kalau nggak salah dieliminasi sih nggak ternok sama orang ya. Enggak, emang sama Blue Zone. Sama Blue Zone kan ya. Iya benar-benar. Jadi masih aman banget posisi dari tim Voin sekarang, walaupun memang jarang mereka cukup sih ke arah dalam circle untuk saat ini. Nyangkut, Don. Aduh. Nyangkut di batu tadi. Mau nggak mau balik lagi sih tadi salah satu player dari Voin yang punya vehicle ya. Nararki. Asa bakal controlling dulu, bakal screening di area mana saja terdapat para pemain dari Aura saat ini. RRQ pinter banget, Don. Ngirimin Asa untuk keliling. Ketika ada yang ngepick 3 pemain yang di bawah, itu bakal nge-backup dengan sangat baik. Karena 3 tembakan, namun oh no, Mort terlihat kali ini harus tertumbangkan di sisi dari Glue Squad Esport. Di revive langsung oleh Asa, namun no mercy, gak mau komit. Dia bakal cabut, Snappy pun cabut. Ini gue dari tadi gemesnya sama Aura, tiba-tiba ke knockdown-nya sama tim lain. Asli deh, itu gue udah gemes banget ditembak dar gitu kan. Soalnya vehicle-nya udah ngadepnya ke arah Aura kan tadi kan. Udah bisa tuh sebenarnya. Jadi kayak kalau misalnya vehicle ngadep ke lu, pasti untuk banting setir itu butuh waktu dong. Benar. Butuh animasi dulu gitu. Dan muternya pun juga nggak langsung muter 180 derajat gitu kan. Ada jarak dulu lah gitu. Jadi sebenarnya masih bisa banget tadi untuk di take down. Tetapi apa boleh baut? Buat. Apa boleh emur? Lenong bae. Yang gak lenong pasti kali ini adalah pertemuan antara Pikmi dan juga Morph GPX. Udah ada status, satu nama yang keluar dari arah elimination feed kita. Pikmi mendapatkan satu lagi Boboho dalam keadaan knockdown. Ini dia yang bakal sulit untuk Morph GPX. Di-push langsung Yoru oleh 3 pemain dari tim Pikmi kali ini. Oh no, Vexi nice banget bagaimana dia nge-spot tadi. Dan Yoru harus tertumbangkan, bahkan Morph GPX langsung pulang ke area lobby, Dona. Oh no. Tapi yang sedang bahagia pastinya dari Persija EVOS karena Morph GPX nggak mendapatkan poin sama sekali untuk di game kali ini. Tapi kita harus melihat fight demi fight selanjutnya. HFX bertemu dengan tim Alter Ego Potato, membukakan tembakannya, masih belum mendapatkan apapun. Untuk pemain-pemain dari tim HFX nampaknya akan touchdown di depan sana, di seberang sana, dan serap defensif terlebih dahulu. Itu dia, lagi-lagi lokasi yang sama kali ini di area Ruins menjadi third party dari beberapa tim. Sebelumnya NFT juga masuk ke area sini melawan Kagendra serta Dominatus. Namun ternyata kali ini Pikmi yang akan menghadapi 2-1 NFT. 2-1 NFT nggak boleh kecolongan lagi karena mereka di match sebelumnya kecolongan di posisi ini juga, Dona. Mereka nggak lihat ada Dominatus di belakang. Tiba-tiba Dominatus datang, terus Kagendra perlahan menghancurkan pergerakan dari 2-1 NFT. Sisa tinggal 1 player yaitu Linux tadi. Tetapi di sisi yang lainnya dari Persija EVOS setelah mendapatkan 1 nyawa dari Boom Esports, mereka mau lebih. Dihantui tadi Ponbit yang sudah ngacir dengan vehicle 1000 cc-nya. Ponbit masih cukup selamat sepertinya, tapi sayang banget ya. Harus menghadapi beberapa player dari PJFW yang tentu melihat informasi Morph GPX sudah dipulangkan ke area lobby, mereka semakin semangat. Namun Pikmi pun juga semangat karena Morph GPX hilangnya sama Pikmi. Pengejaran poin makin panas tentu kali ini. Tapi Bigetron akan nge-push ke area poin. Ryzen pakai DBS tapi nggak on point. Sayang banget Maxius ngacir ke depan. Lebih mementingkan tempat yang aman. Apalagi udah low HP. Maxius touchdown. Nyong sudah melakukan healing. Yuhaiman terlihat low kali ini. Untuk HP barnya. Apakah? Oh no! Ryzen tajam sekali ke area seorang Maxius. Akan mundur sepertinya. Yuhaiman udah cukup optimal untuk HP bar kali ini.
cukup naik menggunakan boosting juga tadi, tapi lapar terlihat. Damage masuk ke areanya, Yuhaiman commit maju ke area depan. Apakah Zai bisa menumbangkan satu player dari Bigetron Red Villains yang maju ke areanya? Tapi sulit sih, sulit banget Zai. Dia harus menjadi korban berikutnya. Yuhai tidak menunggu sama sekali rekan-rekan yang ada di area belakang. Dia akan mendelek. Hans for You datang ternyata dari Aura. Tiba-tiba terparty kali ini terjadi. No Mercy belum memfollow up, tapi Snappy udah datang membantu Hans for You. Lapar ter-take down. Oh my god, lapar ter-take down. Ini agak sedikit kocar-kacir terlebih dahulu dari pemain-pemain BTR. Apalagi Genpos pun juga demikian. Di tangan Hans for You tumbang. Hanya meninggalkan 2 player aktif saja nampaknya dari tim BTR Red Villains. Kali ini Void pun langsung saja diratakan oleh BTR yang masih bisa bertahan dengan Ryzen di depan sana. Tapi ini nggak sampai sini aja Don, karena Aura udah nge-lock tadi. Kita fokus ke fight yang terjadi. Flippy tertumbangkan oleh pemain dari Pikmi. Vexy yang sejauh ini masih luar biasa banget mainnya. Tapi Vexy mendapatkan damage, masih bisa bersembunyi. Dan Linux akan bergerak kemana kita tidak tahu. Karena apa? Lagi-lagi NFT harus berjuang dengan seorang Linux saja di area Ruins. Nggak tahu apa yang terjadi. Baru kupesankan tadi pindah ke POV Void dan juga Bigetron. Balik lagi ke sini. NFT atau 21 NFT. Udah tersisa tinggal seorang Linux Dona. Ya, masih ada asa untuk tim 21 NFT saat ini sebagai last man standing. Linux, dia masih belum menyumbangsikan 1 eliminasi sama sekali. Tapi di sisi yang lain ternyata HFX berhasil untuk menculik pemain-pemain dari tim Boom Esports yang coba lewat, coba rotasi. Tapi ini dia, Linux sudah mulai dipush oleh adanya Blue Zone juga. Dan dia pun langsung aja ngasir menuju ke arah dalam zona. Vexy pun juga demikian sebagai the last man standing. Perairan akan menjadi jawaban atas defensive Vexy. Vexy cukup pintar ya, dia nggak mau egois untuk memulangkan Linux. Lebih baik rotasi, masuk ke zona, ya udah hold dulu. Dapetin placement yang cukup baik. Tapi ada satu tim di depan seorang Vexy, Dominatus, yang mengamankan jembatan bagian timur dari George Paul kali ini. Kita akan pindah ke POV dari fight yang berlangsung kembali antara Bigetron dan juga Aura. Hans for You akan mundur sepertinya. Lagi dan lagi nih dilontarkan oleh Ryzen dan juga Yuhaiman. Backup dilakukan oleh para pemain Aura. No match take down kali ini. Snappy. Oh no, Snappy low HP. 2 tembakan dari Yuhaiman dan juga Ryzen membuat para pemain Aura kesulitan saat ini. Gak mudah untuk merevive No Mercy, tapi Hans for You masih berkeliling. Akan mencari tempat yang aman. Ambone pun akan cabut sepertinya. Dan 2 player dari Aura harus ditumbangkan dan sangat sulit untuk diselamatkan, Dona. Tapi di sisi Broken Plane ini ada pertemuan antara tim Alter Ego dan juga ARF. Battle between A team. Okta sudah melontarkan granatnya. Hanya memberikan gertakan aja. Tetapi Rosemary nampaknya dengan menggunakan vehicle-nya dia akan mengitari pemain dari tim ARF. Tetapi ARF berhasil mendapatkan 1 knockdown. Terlebih lagi untuk timnya. Potato masih bisa bertahan di tengah-tengah sana. Sementara itu Rosemary dari bagian belakang akan coba menyisiri pemain-pemain ARF. Tapi nampaknya baik dari ARF dan juga Alter Ego memilih untuk reset terlebih dahulu. Yes, reset akan dilakukan. Mereka betul-betul buru-buru, namun Potato dapetin chemistry yang sedang bersembunyi kali ini. 1 pemain lagi yang masih aktif, Hazel. Akan diketahui posisinya di lontaran satelit ke arah depan. Apakah akan masuk ke depan sana dan Hazel dituntaskan. ARF pulang oleh Alter Ego Ares. Wah, itu udah waduh banget sih tadi karena kelihatan banget di mana 3 pemain dari ARF berada ya. Jadi itu udah kayak easy nade banget. Tetapi di sisi yang lainnya Aura akan bertemu dari tim Bigetron Red Villains untuk saat ini. Hans for You berhasil diamankan nyawanya di tangan BTR RV yang sudah mengamankan total 6 eliminasi point. Bakal 8, Don. 8 Baru masuk kali ini. 8 total eliminasi. Sudah dikumpulkan oleh Bigetron, mereka perlahan naik lagi. Ini yang ku bahas tadi bahwa poinnya tipis-tipis banget. Semua dengan sangat cepat bisa tergeser kalau misalnya tidak terlalu konsisten. Bigetron udah masuk ke area nomor 4 untuk saat ini, tapi fight kita lihat lagi. Bagaimana kesulitannya para pemain Dominatus menghadapi seorang Vexy yang terus berusaha bertahan kali ini. Onyx akan masuk, akankah Teteo sempat untuk di-revive karena di sisi lain Glue pasti sudah mendengar kali ini dan Vexy baik banget positioning dan timing yang tepat dia datang, tapi setidaknya dapetin 1 eliminasi tambahan. Dominatus
Terlalu lengah dia dengan keberadaan Vexi. Tapi untuk saat ini masih bisa diselamatkan untuk seorang Snowa sendiri. Sementara Jaws akan coba membackup rekan-rekannya supaya tidak diculik lagi. Apalagi Glue berada di depan mata mereka. Lynx dari tim Persija EVOS juga sudah memaksimalkan vehicle yang dia miliki untuk coba memutar-mutar, menggali informasi dan mencoba untuk ngebait lawan-lawannya, membukakan tembakan supaya informasi lebih dalam lagi masuk ke arah tim Persija EVOS. Sementara itu dari tim Glue sudah mulai dibombardir oleh Dominatus. Satu pemain tumbang, tetapi ada trade knock terjadi. Jaws pun gak bisa kemana-mana dan ternyata eliminasi tersebut masuk ke tangan tim RRQ. Nggak tahu apa penyakit dari Dominatus. Mereka kayak kelihatan nggak kompak banget setiap menghadapi lawan. Mereka betul-betul kayak masing-masing sendiri-sendiri aja. Termasuk tadi ketika menghadapi Vexi dan Onyx gak akan bertahan menghadapi Blue Zone di stage kelima yang udah sangat sakit. Sejauh ini Glue masih cukup aman dengan total 2 eliminasi yang mereka dapatkan. Tapi mau nggak mau dari area selatan, mereka akan masuk perlahan-lahan mengamankan diri di safe zone. Ya, perlahan-lahan namun pasti, tetapi yang pasti adalah tembakan dari Red Face karena mereka udah tahu persis ada 4 pemain dari tim Glue. Ini bakalan menjadi sesuatu yang bahaya banget untuk tim Glue karena berada di satu posisi yang sama. Ini akan menjadi bencana. Manis banget posisi ini untuk tim Persija EVOS. Red Face terus-terusan melockdown posisi Glue di seberang sana. Hanya tinggal mencari celah aja, itu peluru bakalan nyangsang ke tubuh Glue. Kasian banget sebenarnya Glue ya. Mereka ke lockdown dari posisinya PJFV, satu vehicle udah terhancurkan. Sisa satu vehicle lagi, entah berapa HP barnya dari UAZ ini. Apalagi ini UAZ yang terbuka. Mudah banget kalau misalnya 4 player rotasi itu bakal di tracking oleh player-player lawan yang ada di area high ground zona. Sudah makin mengecil. Oke. Lihat bagaimana Bigetron cukup aman, tidak diganggu seharusnya ya. Tapi ketika dia nggak aware bahwa di area bawah masih ada tim RRQ, ini akan menjadi satu kesulitan juga untuk Bigetron. Malah mereka lebih fokus ke area player-player dari Alter Ego. Fnatic langsung dipulangkan oleh Genfos dengan tapping-tapping luar biasa. Tapi ternyata eliminasi masuk ke area pemain lainnya, yaitu Yuhaimen. 10 eliminasi sudah dikumpulkan oleh Bigetron saat ini. Ini boostingan menjadi dewasa is real ya. Dari boy ke man ini kayaknya benar-benar impactful untuk Yuhai sendiri ya. Dan nampaknya Yuhai sepertinya punya motivasi lebih atas performa luar biasanya ini ya. Lebih banget yang bisa kalian intip di kolom komentar di sosial media mereka. Itu kisi-kisinya. Kisi-kisinya ya. Ada komen-komen sedikit tuh dari Yuhai. Ya dari situ aja lah ya. Mau ini kok menang dulu kata kok. Iya benar, benar ya. Tapi ada pergerakan yang tidak benar sepertinya. Genfos ditumbangkan oleh player RRQ. Mungkin tidak terlalu aware bahwa setup 4 pemain kali ini betul menjepit keberadaan Bigetron. Push dilakukan Ryzen dan juga Yuhaimen. Akan fight kali ini. Ryzen sudah menggunakan DBS tadi tapi diganti menggunakan M4 agar lebih selamat lagi. Tapi Nate akan tergantikan oleh senjata-senjata lainnya. Yuhaimen terkecilkan sekali HP barnya. Ryzen ditumbangkan. Yuhaimen gak selamat kali ini dan last player standing dari Bigetron. Oh no, lapar juga didapatkan. Cepet banget fight ini terjadi, Dona. Ya, begitu chaos fight antara RRQ dan juga tim Bigetron Red Villains. Tapi kita akan melihat endgame antara 5 tim kali ini, Persija EVOS, Alter Ego, RRQ, Glue, dan juga Dewa United. Di atas kertas, RRQ dan juga Glue ini masih enak banget. Tetapi kalau dilihat posisinya, tidak demikian. Karena Glue masih berada di pojokan banget. Sementara itu dari tim Alter Ego Rosemary. Ini apaan itu granat? Tiba-tiba aja nyangsang di depan muka dari Rosemary. Dan bahkan yang dapatin eliminasi tersebut adalah RRQ. Iya, RRQ dari area jauh. Hah? Buka vision mereka ke area open field seperti ini. Rosemary nggak berhasil didapatkan oleh lawan yang men-take down-nya, tapi di-steal oleh RRQ. RRQ enak sih dapetin zona, dia tinggal nunggu. Tapi kita nggak tahu stage 7 akan kemana. Yang dibilang Dona betul juga. Oke, Glue punya 4 kualitas player. Posisi mereka yang nggak mudah. Kalau zona bouncing, mereka rotasi pakai apa? Lihat, semua vehicle yang dimiliki Glue udah hangus terbakar. Ya, sementara di sisi yang lain ada Persija EVOS Red Face di tengah-tengah. Ini apalagi ada gundukan-gundukan ya dari Red Face sendiri. Jadi kayak dia masih bisa bermain hide and seek
untuk bisa memborbardir lawan-lawannya. Jadi tidak terlalu terbuka dari bagian bawah sana. Sementara itu di sisi yang lain kita bisa melihat di ujung sana ada Daybot sebagai the last man standing. Sebatang kara. Dia proning tetapi nggak bisa mengelak dari tembakan Redface. Redface berhasil mengumpulkan satu eliminasi poin tambahan untuk Persija EVOS. Yap, betul sekali Dona. Alter Ego tersisa Potato. 2 player tersisa untuk Persija EVOS, Lynx dan juga Redface. Namun Glue dengan 4 pemainnya akan menugaskan Xbox dan juga Bogel melakukan proning ke sebelah kanan. Movement perlahan yang harus mereka perhatikan karena Redface punya tempat tinggi. Kalau Redface lihat ini bakal mudah banget. Tapi ingat, Glue punya 4 player. Mereka bisa backup satu sama lain. Dan tentu posisi Redface gak enak karena RRQ pun bakal nge-spot keberadaannya di area atas. Ya, ini udah tinggal adu strategi, adu taktik sih sebenarnya ya. Dan gue bisa bilang di sini pemain dari Persija EVOS berani banget cuy. Setup mereka, split yang mereka lakukan. Redface ngamanin bagian kanan ujung sana, Lynx di bagian kiri di bawah sana. Dan mereka sama-sama mengontrol 2 tim yang berbeda. Sementara itu RRQ berhasil untuk mengambil 1 demi 1 nyawa dari tim Glue. 1 lagi ter-knockdown. Tangan Hexas apalagi Bogel. Kelihatan banget itu nggak bisa lagi ngedodge peluru-peluru yang datang dari pemain tim RRQ. Glue pun kali ini bertumbangan. Pas banget. Glue pulang di posisi ketiga berarti. Karena Alter Ego pulang di posisi yang keempat dan unstoppable. 10 total eliminasi didapatkan oleh player dari PJEV. 4 melawan 2 kali ini RRQ sudah melakukan inisiasi untuk rotasi langsung mencari keberadaan sisa-sisa pemain dari Javos. Redface terlihat tidak nge-up HP barnya. Ini memungkinkan bahwa dia masih punya first aid, tapi dia nggak mau naikin dulu HP bar untuk saat ini karena fokus ada di 2 pemain RRQ yang udah ngeflank, yaitu Mort dan juga Nerpeko. Ya, ini terbagi 2 kubu antara RRQ kanan dan juga kiri, tetapi Lynx berhasil memberikan damage yang cukup signifikan menuju ke arah 2 pemain dari tim RRQ sendiri. Ini tinggal pinter-pinteran aja posisi dari mereka. Lynx mendapatkan 1 lagi. Tiba-tiba saja posisi defensif dari RRQ crumbling down. Yeay Dona, nggak bisa balasnya kalau pakai bahasa Inggris. Tapi yang bisa membalas hanyalah RRQ ke area PJEV karena mereka diunggulkan dari posisi, mereka diunggulkan dari jumlah player, dan PJEV mau nggak mau mereka harus bersabar dapetin timing untuk langsung nge-fight ke area player-player RRQ. Ini masalahnya pasti Javos bakal nahan. Lynx udah nggak zona, dia harus merapat ke Redface. Tapi masalahnya adalah untuk jarak Redface itu open field-nya masih sangat lebar, mungkin bisa 10 meteran. Jadi dia nggak akan terlalu riskan, bakal melakukan rotasi, ya udah mainin aja smoke yang udah dia bentangkan tadi. Ya, ini balik lagi tinggal pinter-pinteran Redface dan juga Lynx mengamankan posisi mereka, pinter-pinteran nge-aim juga sih antara mereka berdua ini. Apalagi smoke pun juga pastinya udah mulai menipis, udah mulai hilang tuh satu persatu smoke yang menghalau vision dari arah lawannya. Tetapi Nerpeko kali ini menajamkan matanya, menajamkan aimnya menuju ke arah pemain dari tim Persija EVOS. Apalagi Lynx kali ini udah low HP, berhasil heal up tapi udah di lockdown mati-matian oleh RRQ. Ini momentum yang tepat banget untuk RRQ. Mereka akan mendapatkan WWCDK, akan mendapatkan WWCD kedua untuk Irangel kali ini karena back to back di depan mata. Redface akan menghadapi 3 player aktif karena Nerpeko harus ditumbangkan kali ini. Sisa tinggal 2 net yang akan dia gunakan untuk melontarkan ke depan. Hexas dari sebelah kiri bersama Asa akan ngelock terus posisi Redface karena ini nggak mudah banget. Dan winner chicken dinner yang kedua untuk Rex Regum Keon. Back to back yang begitu manis berhasil untuk diamankan oleh Rex Regum Keon.